Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pembelajaran moderasi beragama kali ini, saya memberikan judul toleransi umat beragama. Seorang Gus Dur menyatakan bahwa kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Seperti yang dikisahkan Nabi Muhammad dengan pengemis Yahudi Buddha. Salah satu sudut dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis Buddha. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir." Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangai. Sebab Rasulullah yang gemar mendatanginya, bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya itu. Nabi justru rajin datang kepadanya dengan menantang makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah minta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitas sehari-hari. Suatu hari Abu Bakar berkunjung ke putrinya Aisyah. Abu Bakar mengatakan, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku Rasulullah yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan kecuali satu saja." Tanya Abu Bakar, "Apakah itu?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana." Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan minta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun di luar dugaan pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak, "Siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa menatangku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa menatangku selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri, barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis lagi tetap meraut wajah. Abu Bakar tiada kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah sahabatnya Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelek-jelekkan Muhammad. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Maka di hadapan Abu Bakar, pengemis Yahudi buta itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikianlah dia masuk Islam karena menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dari kisah itu dapat kita simpulkan bahwa kita harus bertoleransi kepada agama lain. Belum tentu kita benar dan belum tentu orang lain salah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum